Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda. Kita selalu sharing-sharing materi, selalu sharing-sharing pengalaman tentang coaching, parenting, motivasi, dan juga tentang dunia pendidikan juga. Terkadang tentang hal-hal yang viral yang sedang ada di sekitar kita semua. Dan juga kita selalu update di Spotify juga. Silakan yang mau dengarkan langsung saja kunjungi Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan juga kita membuka keran komunikasi atau misalnya yang mau bertanya silakan tentang materi-materi atau tentang curhatan diri. Tapi jangan terlalu banyak ya curhatnya, biasa aja. Jangan sampai dibawa-bawa ini dapur. Jadi kalau misalnya mau curhat boleh silakan langsung saja di link deskripsi dicek saja. Di situ sudah ada link untuk Gmailnya, untuk masuk ke grup Telegram dan WA-nya untuk mendapatkan update yang terbaru juga, dan juga untuk baca-baca artikel juga ada di situ di beyondeducationblogspot.com gitu ya. Di artikelnya bisa dibaca, bisa di-download, bisa di-share sepuasnya. Baik. Pada hari ini kita bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana Gung? Aduh, kita temanya hari ini tentang motivasi, Pak. Motivasi. Biasa kan kalau motivasi itu identik dengan motivator, Pak ya. Iya. Jadi kayak seseorang yang selalu memberikan dorongan. Iya. Tapi Pak, Apa tuh? Ada apa nih dengan motivator? Tapi hidup ini tidak seindah kata-kata motivator gitu. Nah itu setuju banget Gung. Itu bagaimana Pak fenomena motivasi tersebut Pak? Terkait hidup ini nggak seindah seperti kata-kata motivator, gimana Pak? Ya bener Gung, kadang kan seorang motivator pasti dia memiliki kepandaian ya dalam berkata-kata. Ya, dituntut untuk bisa merangkai kata-kata dengan baik. Iya, dia pintar dalam merangkai kata-kata. Tujuannya itu saya yakin positif. Untuk memberikan dorongan semangat gitu pada para audiens. Nah, tetapi masalahnya, jika kita sebagai seorang motivator, tetapi kita tidak bisa menjadi seorang suri toladan, ini yang menjadi masalah, Bung. Ini yang bisa menjadi bumerang bagi para motivator yang lain gitu. Kadang ada efek domino gitu. Gara-gara kesalahan satu orang motivator, yang lain kena. Jadi nggak laku motivator. Benar. Jadi kan motivator ini sebuah profesi ya. Iya, profesi penyedia layanan jasa siapa ya? Iya. Jasa untuk memberikan motivasi. Betul. Apakah itu kepada perusahaan, kepada sekolah-sekolah, lembaga-lembaga tertentu. Ini adalah sebuah profesi. Nah, ini adalah profesi yang kalau menurut saya, profesi yang bisa dibilang tuh layaknya seorang guru gitu. Betul. Guru ini kan pastinya ditiru. Nah, motivator juga kalau kita tidak sadar bahwa kita ini akan ditiru ya oleh para audiens yang kita berikan motivasi, ini yang menjadi masalah gitu. Kalau kita nggak sadar, Bung. Kita dilihat gitu, pasti perilaku kita, ya, keseharian kita. Nah, tetapi kalau seorang motivator tidak bisa menerjemahkan kata-katanya melalui perilakunya dia, nah ini yang menjadi tanda tanya, apakah kita sudah pantas diberikan sebutan seorang motivator? Iya, jadi hanya kata-katanya saja gitu ya, Pak. Benar. Tapi tidak dilakukan oleh dia pun. Benar. Karena di dalam agama saja, Bung, ini sudah dijelaskan ya dengan begitu terang benderang gitu, bahwa yang namanya seseorang ketika mengajak kepada kebaikan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia katakan, ini konsekuensinya luar biasa beratnya, Bung. Nah, tetapi kalau kita sebagai seorang motivator ya, tugas kita kan biasanya mengajak orang kepada kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya. Wah, ini rugi dua kali. Udah nama kita rusak ketika kehidupan di dunia maupun kelak ya setelah kehidupan ini berakhir. Nah ini Gung yang saya tuh bingung gitu. Apabila seorang motivator dia hanya pandai merangkai kata-kata, tetapi tidak melakukan apa yang dia katakan.
Akhirnya kan audiens yang jadi korbannya gitu. Misalnya gini, misalnya saya pribadi sebagai audiens gitu ya, saya terpana lah dengan kata-kata motivasi gitu ya, yang diberikan seorang motivator. Akhirnya saya jadi ngefans sama motivator ini. Nah, ternyata ketika pada suatu saat si motivator ini tidak bisa memberikan suri toladan yang baik, kira-kira menurut Agung perasaan saya bagaimana? Waduh, kan karena sudah ngefans, ya pasti kecewa berat lah Pak. Pasti kecewa berat gitu. Dan kata-kata motivasi hilang semua gitu. Benar. Akhirnya saya merasa bahwa menjadi seorang motivator itu adalah profesi yang busuk gitu. Ya. Profesi yang istilahnya tidak patut untuk kita tiru semua omongannya gitu. Betul. Karena banyak kasus ya, ya seperti saat ini gitu ya, ada fenomena seorang motivator tingkat nasional gitu, yang dia memiliki kasus hukum gitu, akibat ya sesuatu yang ini ya, yang kita tidak sadari gitu, seorang motivator ini kok tega gitu, ya nggak disangka-sangka lah, nggak disangka-sangka gitu, melakukan hal yang tidak semestinya. Iya betul. Padahal sosok motivator ini adalah seorang public figure juga gitu. Karena semakin terkenal ya sosok seorang motivator, pasti dia akan memiliki audiens yang jumlahnya besar gitu. Dan apabila dari salah satu audiens ini ya, sangat percaya gitu ya dengan sosok motivator ini, itu adalah hal yang normal gitu. Ketika sosok motivator ini misalnya mengajak sesuatu ya, apakah hal itu sifatnya bisnis atau suatu kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, pasti orang tersebut akan mudah percaya. Iya, trust-nya udah ada gitu ya Pak. Iya, karena trust-nya sudah ada gitu. Masa sih dia akan membohongi saya, gitu. Atau dia akan menipu saya gitu kan. Tidak ada terpikir pun sebesit. Pasti nggak akan terbersit di dalam dirinya bahwa dia akan menipu diri saya gitu. Iya benar. Nah, tetapi ternyata kan kejadian juga gitu. Malahan sosok ini yang istilahnya menjadi korban dilaporin duluan gitu. malah jadi kena di situ gitu. Iya. Nah, ini yang saya bingung gitu. Iya. Kita memilih profesi sebagai seorang motivator. Tetapi kita tidak sadar gitu. Ada tanggung jawab yang besar di balik profesi kita itu. Iya, tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata aja. Benar. Makanya kan ada istilah ya di masyarakat gitu. Kehidupan itu tidak seindah ludahnya motivator gitu. Menurut Agung itu kenapa Agung sampai ada istilah yang seperti itu gitu di tengah-tengah masyarakat? Iya, karena banyaknya motivator yang apa ya, yang dia berkata bijak, yang dia berkata wah gitu kan, tapi ternyata pada nyatanya di masyarakat dia nggak berpengaruh apa-apa. Benar. Jadi dan kita juga bingung gitu. Hanya sekedar topeng gitu yang dia tampilkan di tengah masyarakat gitu. Nah, akhirnya kan yang saya khawatirkan gitu ya, akan membuat sulit gitu para motivator yang lain. Iya, yang baru menyusun karirnya gitu. Apalagi yang baru merintis karir gitu. Iya. Dia akhirnya akan sulit bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi profesi motivator ini memang efeknya domino ya Pak ya. Benar, pasti. Ketika satu ini jelek ya, nggak tidak menutup kemungkinan semua menganggap bahwa motivator itu jelek. Gitu. Pasti, akibat kesalahan satu orang, akhirnya yang lain jadi kena getahnya gitu. Iya. Makanya banyak sekarang kan yang motivator ini berubah bentuk gitu, namanya gitu. Jadi inspirator lah gitu kan. Pokoknya dia nggak mau dikatakan sebagai seorang motivator, padahal ujung-ujungnya motivator juga gitu. Coach lah. Coach lah gitu. Coba. Benar. Karena apa? Karena ada sebagian orang di masyarakat merasa bahwa profesi sebagai seorang motivator itu hanya sekedar ini aja. Apa ya namanya? Bohong belaka gitu. Kenapa? Bohong belaka gitu. Bukan bohong belaka, Gung. Jadi hanya sekedar
memberikan kata-kata mutiara saja. Iya gitu. Dan tetapi kita sebagai seorang motivator, kita tidak bisa gitu, ya, menunjukkan gitu kapasitas diri kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah ini kan membuat masyarakat akhirnya kecewa gitu. Iya. Nah di sini maksud saya gitu, kita kalau memilih ya profesi sebagai seorang motivator, kita harus sadar bahwa setiap mata memandang, kita akan terus dipantau gitu. Jadi sejatinya seperti itu ya, Pak? Iya, perilaku kita pasti akan terus dipantau. Gak mungkin enggak. Karena apa? Karena image kita di masyarakat itu, kita menunjukkan bahwa kita tuh kayak manusia tanpa celah.